Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pagi ini dengan berita dari Komisi 11 DPR RI yang mendorong penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR diprioritaskan untuk sektor ekonomi yang produktif agar dapat memicu dampak positif bagi masyarakat. Pengembangan sektor usaha dapat membuka berbagai peluang lapangan kerja, serta membentuk ekosistem ekonomi bagi daerah sekitar. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI mendorong penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR diprioritaskan untuk sektor ekonomi yang produktif agar dapat memicu dampak positif bagi masyarakat. Dalam kunjungan kerja ke Tabanan, Bali, anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengatakan, program pembiayaan perbankan seharusnya difokuskan pada UMKM di sektor produksi, seperti pertanian dan industri rumahan. Pasalnya, pertumbuhan sektor ini akan memicu pertumbuhan di sektor lain, serta menyerap tenaga kerja. Berbagai inovasi layanan juga perlu diciptakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pembiayaan perbankan. Kredit usaha rakyat seperti KUR atau skema pembiayaan lain untuk UMKM betul-betul dioptimalkan untuk sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, atau industri rumahan yang berpotensi mereka tumbuh dengan adanya dukungan akses pembiayaan tersebut, bukan pada sektor konsumtif. Yang kedua, kita juga minta supaya dilakukan terus inovasi layanan, yaitu kemudahan dan kecepatan realisasi daripada pembiayaan tersebut. Karena masyarakat kita masih melihat kemudahan dan kecepatan sebagai prioritas utama dalam mengambil fasilitas pembiayaan. Lebih lanjut, Komisi 11 mendorong Himbara untuk melakukan digitalisasi terhadap data transaksi UMKM untuk mengetahui rekam jejak perkembangan UMKM dan menilai kelayakannya untuk mendapatkan program pembiayaan. Dari Tabanan, Bali, Teddy Sunario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya ini terkait dengan Biro Pemerintahan Parlemen Setjen DPR RI menggelar kuliah umum bagi mahasiswa magang dan studi independen bersertifikat. Kuliah umum ini bertujuan mensosialisasikan tugas dan fungsi dari DPR RI kepada mahasiswa guna menghindari ujaran kebencian dan juga hoax. Banyaknya misinformasi tentang DPR RI yang tersebar di masyarakat, khususnya warganet, membuat masyarakat perlu waspada. Untuk itu, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI menggelar kuliah umum bagi mahasiswa magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB Kampus Merdeka tahun 2023 agar lebih mengenal DPR mulai dari sejarah, tugas, fungsi, dan kinerjanya. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi menyebut, di era digital saat ini, informasi sangat mudah tersebar luas, baik informasi yang akurat maupun informasi yang tidak benar atau hoax. Untuk itu, Indra berharap para mahasiswa MSIB bisa menjadi agen untuk menyebarluaskan informasi yang benar terkait kinerja DPR kepada masyarakat luas. Tak kenal maka tak sayang. Tapi biasanya orang yang ingin tahu pasti akan mencari tahu. Dan teman-teman ini dengan persepsi awal yang mungkin tidak sepenuhnya baik tentang DPR, tapi begitu tahu informasi dan bahkan di dalam DPR, akhirnya menjadi sayang terhadap DPR. Dan saya harapkan mereka juga bisa menyampaikan informasi baik kepada tentang DPR kepada teman-temannya di luar sana. Ya, ikuti, follow, subscribe semua medsos di lingkup Biro Pemberitaan, sehingga dengan demikian teman-teman di luar sana tahu apa yang dikerjakan oleh DPR RI. Untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat terkait kinerja DPR, Indra mendorong masyarakat dan para mahasiswa mencari informasi tentang DPR melalui kanal-kanal resmi DPR dan TV Parlemen. Melalui kanal tersebut, masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan di DPR RI. Andini dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, mulai 1 Januari 2024, Kementerian SDM menjalankan skema iuran baru bagi perusahaan tambang batubara melalui mitra instansi pengelola atau MIP. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Ini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Anggota Komisi 7 DPR RI menghimbau Kementerian ESDM dan Himbara mengembangkan sistem aplikasi yang aman dan juga terpercaya dalam mengkaji skema tata kelola dana kompensasi bagi pengusaha batubara di Indonesia. Mulai 1 Januari 2024, Kementerian ESDM menjalankan skema iuran baru bagi perusahaan tambang batubara melalui mitra instansi pengelola atau MIP. Adapun pemungutan dan pengelolaan dana kompensasi batubara tersebut diserahkan pada Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Terkait itu, anggota Komisi 7 DPR RI mengimbau Kementerian ESDM dan Himbara mengembangkan sistem aplikasi yang aman dan terpercaya. Ratna Juwita mengapresiasi upaya Kementerian ESDM yang mempercepat realisasi MIP batubara untuk meningkatkan PNBP dari sektor batubara. Pemerintah memang perlu mengkaji skema tata kelola dana kompensasi bagi pengusaha batubara di Indonesia. Untuk itu, sistem MIP batubara yang dikembangkan Himbara harus terjamin agar tidak mudah disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab. Mengingat bahwa yang dipaparkan oleh Kementerian SDM barusan, skemanya itu melalui bank-bank Himbara. Nah, mengingat pungutannya itu bisa sampai 100 triliun per tahun gitu. Jadi kami berharap sistem aplikasinya ini benar-benar secure. Jangan sampai kita memberikan celah kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama yang mereka memang memanfaatkan dunia IT, dunia digital ini untuk bisa mengambil keuntungan dari situ gitu. Dengan adanya sistem MIP, seluruh izin usaha pertambangan atau IUP, izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B akan membayar dana kompensasi. Himbara pengelola dana kompensasi batubara adalah Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Aditya dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Harga komoditas batubara hingga Januari 2024 masih melemah akibatnya terjadi penurunan kinerja dan juga laba pada PT Bukit Asam. Menanggapi ini, anggota Komisi 6 DPR RI meminta PT Bukit Asam melakukan efisiensi sekaligus menggenjot produksi agar meningkatkan keuangan perusahaan. Harga komoditas batubara hingga Januari 2024 masih melemah. Hingga informasi ini disusun, harga batubara di level $130 Amerika per ton. Fluktuasi ini menyebabkan BUMN sektor batubara, PT Bukit Asam, mengalami penurunan kinerja dan laba. Menanggapi ini, anggota Komisi 6 DPR RI meminta PTBA melakukan efisiensi sekaligus menggenjot produksi agar meningkatkan keuangan perusahaan. Haris Turino menyebutkan, fluktuasi harga batubara global terpengaruh dengan adanya konflik geopolitik, produksi batubara yang meningkat, namun permintaan ekspor batubara menurun. Untuk itu, PTBA harus melakukan efisiensi perusahaan agar keuntungan perusahaan tidak terus tergerus akibat harga komoditas batubara yang masih turun. Dan kita tahu untuk PTBA karena domestic market obligation, pemenuhan ke pasar domestik itu kan harapannya bisa mencapai 90%. Sekarang baru di level 60%. Ini tentu menggerus juga marginnya PTBA. Karena swasta ini minimum hanya 25%. Sehingga kalau dijual pada domestik, ya ini kan harganya dipatok tuh. Kalau ke PLN $70, kalau ke pupuk, ke semen itu $90. Sementara harga di pasar internasional sekitar $130. Ini. Meski melakukan efisiensi, Haris Turino mengimbau PTBA tetap perlu meningkatkan produksi batubara. Dengan begitu, PTBA bisa memenuhi kewajiban pemenuhan ke pasar domestik atau DMO
dan bisa mendapatkan keuntungan dengan mengekspor batu bara. Dari Sumatera Selatan, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan. Rendahnya penyerapan anggaran yang dilaporkan oleh Kemenpora per November 2023 menjadi sorotan Komisi 10 DPR RI, khususnya pada Satuan Kinerja Deputi Bidang Pengembangan dan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan atau LPDUK yang masih kurang dari 60%. Pada Komisi 10 DPR RI, Kemenpora melaporkan realisasi anggaran per November 2023 sebesar 80,45%. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut menjadi sorotan anggota Komisi 10 DPR RI, khususnya pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengembangan dan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan atau LPDUK yang masih kurang dari 60%. Andreas Pareira menilai dengan kepemimpinan dan jajaran pejabat yang baru di Kemenpora, serta adanya sejumlah event olahraga internasional, seharusnya realisasi penyerapan anggaran Kemenpora maksimal dan meningkat dari tahun sebelumnya. Kedepannya, Kemenpora harus melakukan perbaikan dan berupaya meningkatkan daya serap anggaran melalui program atau aksi nyata di bidang olahraga dan kepemudaan. Dan anggaran di LPDUK yang sangat rendah penyerapannya, 45% rata-rata baru sekitar 50-an persen gitu. Apa action plan atau program yang sedang dipersiapkan dan dilaporkan secara detail berkaitan dengan penyerapan anggaran, karena dibandingkan dengan tahun lalu penyerapan anggaran tahun ini agak rendah, sementara sebenarnya kegiatan-kegiatan sebenarnya cukup banyak gitu, dan anggaran untuk tahun depan pun akhirnya jadi berkurang, turun dibandingkan dengan anggaran untuk tahun. Komisi 10 DPR RI juga mendesak Kemenpora melibatkan para pemangku kepentingan lain untuk mendukung pengembangan bidang olahraga nasional, termasuk olahraga kependidikan, dan penyelesaian desain besar kepemudaan nasional atau DBKN. Andini dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 menjadi masa kampanye pemilu tahun 2024. Setelah masa kampanye, tahapan pemilu masuk ke masa tenang selama 3 hari, yaitu di tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Selama 75 hari, para calon anggota legislatif DPR RI, DPRD seluruh Indonesia dari 24 partai politik, calon anggota DPD RI maksud kami, serta juga pasangan calon presiden, wakil presiden diperbolehkan menyampaikan visi misi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu harus mampu menjaga netralitas dan juga integritas, terutama dalam menertibkan pemasangan alat peraga kampanye atau APK sesuai aturan hukum yang berlaku. Kepala daerah juga wajib mengingatkan ASN di lingkungan secara terus-menerus agar tidak terlibat politik praktis maupun tindak pidana pemilu. Netralitas ASN dalam pemilu jangan menjadi isu yang menimbulkan ketegangan dan juga kesalahpahaman karena bisa menghilangkan nuansa kegembiraan pesta demokrasi. Yang juga perlu dilakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang netralitas ASN dan mau melaporkan setiap pelanggaran netralitas ASN. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 menjadi masa kampanye pemilu 2024. Setelah masa kampanye, tahapan pemilu memasuki masa tenang selama 3 hari, yaitu 11 hingga 13 Februari 2024. Selama 75 hari, para calon anggota legislatif DPR RI, DPRD seluruh Indonesia dari 24 partai politik, calon anggota DPD RI, serta pasangan calon presiden, wakil presiden dibolehkan menyampaikan visi misi, program, maupun citra diri dengan berbagai metode, misalnya pertemuan atau mengumpulkan massa, memasang alat peraga, ataupun melalui media massa dan media sosial. Dengan dimulainya masa kampanye, penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, harus mampu menjaga netralitas dan integritas dalam menertibkan pemasangan alat peraga kampanye atau APK sesuai aturan hukum yang berlaku. Panwaslu di tingkat kecamatan harus diberi pemahaman agar tidak tebang pilih. Publikasi melalui media massa dan media sosial juga jangan dihambat, selama memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dan bukan penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, serta kampanye hitam atau black campaign. Sinergi dengan aparat penegak hukum dalam penertiban dan pengamanan selama masa kampanye juga harus terjalin baik. Mereka mencabut misalnya spanduk di depan di pekarangan rumah penduduk. Itu tidak boleh. Ya, kalau dihubungkan dengan pasal 551, ya mereka secara hukum sudah melanggar ya aturan memasuki pekarangan tanpa izin. Nah, ini mesti dipahami sama Bawaslu. Saya sudah sampaikan dalam beberapa pertemuan. Netralitas ASN maupun penjabat kepala daerah selama masa kampanye juga mutlak. Jika penjabat kepala daerah tidak netral, bukan tidak mungkin terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan praktek kecurangan yang ujungnya berdampak pada perhitungan suara. Kepala daerah juga wajib mengingatkan ASN di lingkungannya secara terus-menerus agar tidak terlibat politik praktis maupun tindak pidana pemilu. Meski begitu, netralitas ASN dalam pemilu jangan menjadi isu yang menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman, karena bisa menghilangkan nuansa kegembiraan pesta demokrasi. Yang perlu dilakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang netralitas ASN dan mau melaporkan setiap pelanggaran netralitas ASN. Netralitas di satu sisi penting, ya. Tapi di sisi lain jangan sampai isu netralitas itu menjadi sebuah ketegangan ya yang menjadikan pemilih itu tidak nyaman gitu loh. Disiplin di satu sisi, jangan sampai mengorbankan pemilu yang bersukaria gitu loh. Jadi harus pandai memilahnya. Ya. ASN itu sendiri tidak kehilangan hak pilihnya. Secara undang-undang dia berhak untuk memberikan pilihan. Yang tidak boleh kan ikut kampanye, ya, menjadi pengurus atau anggota tim sukses. Usai masa kampanye, pada 14 Februari 2024 menjadi hari pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya turut menentukan kesuksesan pemilu 2024, termasuk pemilih muda yang akan berusia 17 tahun sebelum hari pemungutan suara. Dengan tidak diperbolehkan lagi penggunaan surat keterangan atau suket, pemilih muda maupun masyarakat yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik harus difasilitasi secara cepat oleh Pemda. Pemilih pemula yang tadi di beberapa SMA, mereka harus kita lakukan perekaman jemput bola, ya, datang ke sekolah-sekolah. Nah, tadi kita dorong supaya memang terus berkoordinasi dengan KPU untuk bisa memetakan sekolah-sekolah atau daerah-daerah mana yang pemilih pemulanya masih perlu kita catat segera. Terlibat lebih aktif lagi, lebih proaktif lagi untuk bisa bersama-sama bersinergi untuk memaksimalkan terkait dengan DPT tambahan, terutama bagi mereka yang akan berusia 17 menjelang pemilu 2024.
Indonesia merupakan negara dengan beragam sejarah Nusantara di setiap daerah yang tentunya menjadi daya tarik para wisatawan. Dan salah satu daerah tersebut yaitu Mojokerto. Mau tahu sejarah apa saja yang ada di kota Mojokerto? Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Belajar sejarah sambil berwisata merupakan sebuah aktivitas liburan yang mengasyikkan pemirsa. Dan tidak hanya bersenang-senang, kita juga dapat menambah wawasan ilmu tentang sejarah yang ada di negara kita tercinta ini. Dan tentunya kita bisa mendapatkan semua itu dengan berkunjung ke kota Mojokerto. Kota dengan beragam tempat bersejarah dan menarik untuk dikunjungi. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah tempat-tempat yang menarik yang ada di kota Mojokerto pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen, di episode kali ini pemirsa tak hanya kami ajak berjalan-jalan, tapi juga belajar memahami sejarah. Belajar sejarah akan semakin seru jika sambil berwisata. Dalam sekali perjalanan, pemirsa bisa menikmati waktu liburan sambil menggali informasi mengenai tempat-tempat penuh cerita dari masa lalu. Kota Mojokerto di Jawa Timur bisa jadi salah satu kota yang bisa pemirsa jelajahi untuk wisata sejarah. Mojokerto, Jawa Timur merupakan salah satu kota yang terkenal dengan pesona di sektor pariwisatanya. Ada sejumlah tempat wisata di Mojokerto yang berhubungan dengan relief, landmark, dan penemuan-penemuan bersejarah. Bahkan, terdapat banyak tempat yang unik dan menarik untuk didatangi di Mojokerto. Salah satunya adalah Patung Buddha Tidur, yang kabarnya merupakan yang terbesar ketiga di dunia. Tak perlu jauh-jauh ke Thailand atau Nepal untuk melihat patung Buddha tidur atau Sleeping Buddha. Sebab di Mojokerto pun ada. Patung berwarna emas ini dibuat dengan panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter. Awalnya kawasan ini dibuat untuk umat Buddha beribadah. Tetapi karena banyak pengunjung yang datang, area tersebut diresmikan menjadi tempat wisata pada tahun 2012. Patung yang dibuat pada tahun 1993 ini menggambarkan wafatnya Sang Buddha Siddhartha Gautama dalam kondisi tertidur. Posisi patung Buddha yang dibuat dari beton ini sengaja diarahkan ke arah selatan yang dianggap kiblatnya umat Buddha. Di bagian bawah patung terdapat relief-relief yang menggambarkan kehidupan Buddha Gautama. Masih di area patung Buddha tidur, ada kolam teratai yang melambangkan kehidupan Sang Buddha dan ajaran agama Buddha. Bagi pemirsa yang ingin berkunjung, lebih baik tetap menjaga ketenangan dan memakai busana sopan, mengingat lokasi patung Buddha tidur ini ada di tempat ibadah. Selain patung Buddha tidur, tempat lain yang juga menarik untuk dikunjungi adalah Mahawihara Mojopahit. Bangunan khas Jawa dengan atap joglo dan dinding dari relief batu pahat menjadikannya kental dengan beragam budaya. Wihara yang dibangun pada tahun 1987 ini sebenarnya memiliki banyak hal yang menarik selain patung Budanya loh.
Salah satu hal yang menarik di area Mahawihara adalah soal model bangunan-bangunannya. Seringkali orang berpikir jika Buddha kental dengan arsitektur bergaya Cina, tapi berbeda dengan yang ada di Mahawihara. Bangunannya bergaya joglo yang merupakan rumah tradisional Jawa karena pada dasarnya, dahulu di Indonesia, ajaran Buddha yang diajarkan mengikuti adat dan budaya yang ada di Kerajaan Majapahit. Satu bukti yang menyatakan bahwa agama dan adat atau budaya bisa bersatu menjadi sebuah harmoni yang indah. Kemegahan Kerajaan Majapahit seolah tak ada habisnya untuk ditelusuri. Berbagai candi dan benda pusaka hingga saat ini masih sering ditemukan dan terus diteliti untuk dimaknai asal-usulnya. Masih di kompleks situs Trowulan ada Candi Brahu, candi yang diperkirakan sudah ada sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Nama Brahu diperkirakan berasal dari kata Wanaru atau Warahu, yang merupakan sebutan bangunan suci. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Candi Brahu adalah tempat di mana diselenggarakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah Raja Majapahit dan dikenal sebagai bangunan suci untuk memuliakan anggota keluarga kerajaan yang telah wafat. Tempat terakhir di situs sejarah Trowulan yang menjadi rekomendasi kami adalah area makam Putri Campa. Nama Putri Campa tak asing lagi di telinga masyarakat Mojokerto. Makamnya yang berlokasi di Desa Trowulan masih terawat dengan baik. Istri Raja Brawijaya V itu menjadi sosok penting di balik tersebarnya ajaran Islam di bumi Majapahit. Putri Campa merupakan bibi dari Sunan Ampel dan ibu dari Raden Fatah, Sultan Demak pertama. Berdasarkan literatur sastra sejenis babat atau serat, Prabu Brawijaya V menikah dengan putri dari kerajaan Campa. Nama asli Putri Campa adalah Darawati atau Dwarawati yang berasal dari negeri Campa, yang kini adalah Vietnam. Dia dikirim ke Majapahit saat berusia 17 tahun. Darawati menjadi selir dari Prabu Brawijaya V atau Dyah Kertawijaya sejak 1430 Masehi. Komplek makam Putri Campa atau yang dikenal juga sebagai Putri Cempo ini adalah situs ziarah yang paling terkenal di Trowulan. Bagaimana pemirsa? Sudah lengkap kan informasi yang kami sampaikan? Kalau pemirsa masih penasaran, langsung aja kunjungi situs sejarah Trowulan di Mojokerto. Belajar sejarah ternyata tidak selalu membosankan ya kalau sambil jalan-jalan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Baik pemirsa, dan kita sudah berada di penghujung acara. Kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Umum Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.